Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai identitas trigonometri. Identitas trigonometri digunakan untuk membuktikan persamaan trigonometri. Apakah persamaan yang ada di ruas kiri sama dengan persamaan yang ada di ruas kanan? Identitas trigonometri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Yang kedua, 1 plus kotan kuadrat theta sama dengan cosec kuadrat theta. Yang ketiga, 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sec kuadrat theta. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana memperoleh identitas trigonometri tersebut. Mula-mula kita buat titik P di kuadran pertama dengan koordinat x, y. Kemudian kita tarik garis dari titik O ke titik P dengan panjang R. Kemudian kita buat garis bantu PP aksen dengan panjang Y karena P itu koordinat x, y dan P aksen ke O dengan panjang X. Kemudian terbentuk segitiga OP aksen dengan sudut theta. Nah, dari segitiga ini kita dapat buat siku-siku di sini. Kemudian akan terbentuk segitiga OP aksen dengan sudut theta dan siku-siku di P aksen. Nah, dari segitiga OP aksen dengan sudut theta dan siku-siku di P aksen kita dapat memunculkan perbandingan trigonometri, yaitu dengan sin theta sama dengan sin adalah depan per miring, yaitu Y per R, dan cos theta yaitu samping per miring, yaitu X per R, dan tan theta sama dengan depan per samping, yaitu Y per X. Dan perlu diingat bahwa kebalikan dari sin cos tan yaitu cosec theta yaitu sama dengan 1 per sin theta. Kemudian sec theta sama dengan 1 per cos theta. Dan cotan theta sama dengan 1 per tan theta. Nah, untuk membuktikan identitas trigonometri perlu diingat bahwa sin theta sama dengan Y per R, maka Y sama dengan R kali sin theta. Dan cos theta sama dengan X per R, maka X sama dengan R cos theta. Karena di sini adalah segitiganya siku-siku, maka kita bisa menggunakan dalil Pitagoras, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai Y dan X, di mana X kuadrat sama dengan R cos theta kuadrat ditambah Y-nya adalah R sin theta kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini kita bisa operasikan menjadi R kuadrat dikali cos kuadrat theta ditambah R kuadrat dikali sin kuadrat theta sama dengan R kuadrat. Karena di sini sama-sama mempunyai R kuadrat, maka kita bagi dengan R kuadrat, sehingga diperoleh hasil cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Dari sini kita sudah memperoleh rumus identitas trigonometri yang pertama. Nah, sekarang kita akan membuktikan identitas trigonometri yang kedua, yaitu 1 plus kotan kuadrat theta sama dengan cosec kuadrat theta. Ini kita dapat dari identitas trigonometri yang pertama, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, kemudian dibagi dengan sin kuadrat theta, sehingga diperoleh sin kuadrat theta per sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per sin kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta, dimana kalau ada sin per sin maka hasilnya, karena ini sama ya, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Nah, di sini perlu diingat bahwa tan theta sama dengan sin theta per cos theta, maka cotan theta sama dengan cos theta per sin theta. Di sini kan cos kuadrat theta per sin kuadrat theta, maka hasilnya adalah cotan kuadrat theta karena kuadrat ya. Kemudian 1 per sin kuadrat theta. 1 per sin kebalikannya sin adalah
kosek, maka 1 per sin kuadrat theta sama dengan kosek kuadrat theta, sehingga diperoleh 1 plus kotan kuadrat theta sama dengan kosek kuadrat theta. Terbukti ya untuk identitas trigonometri yang kedua. Kemudian lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah 1 plus tan kuadrat theta sama dengan sek kuadrat theta. Ini juga sama diperoleh dari identitas trigonometri yang pertama, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, kemudian kita bagi dengan cos kuadrat theta, sehingga menghasilkan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Nah, di sini sin per cos adalah tan, maka sin kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan tan kuadrat theta. Kemudian ditambah cos kuadrat theta per cos kuadrat theta. Karena sama, maka cos per cos sama dengan 1. Kemudian sama dengan 1 per cos kuadrat theta. 1 per cos berarti kebalikannya dari cos apa? Yaitu sek, maka 1 per cos kuadrat theta sama dengan sek kuadrat theta, sehingga diperoleh tan kuadrat theta plus 1 sama dengan sek kuadrat theta, sehingga untuk identitas trigonometri yang ketiga juga terbukti. Sama saja ya, 1 plus tan atau tan kuadrat theta plus 1, karena dia penjumlahan mau di depan atau mau di belakang sama saja ya. Nah, untuk menambah pemahaman atas materi identitas trigonometri, mari kita mengerjakan contoh soal berikut. Yang pertama, yaitu buktikan bahwa 1 per sin A dikurangi sin A sama dengan cos A dikali kotangen A. Di sini kita terserah ya mau rubah yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena pembuktian kita harus merubah salah satu dari kedua ruas tersebut agar nanti dia sama. Ya, agar lebih mudah kita merubah yang sebelah kiri ya. Maka kita samakan penyebutnya, karena di sini penyebutnya sin A dan di sini belum ada penyebutnya, maka kita samakan. Berarti 1 per sin A dikurangi sin A dikali sin A per sin A. Hasilnya adalah 1 per sin A dikurangi sin kuadrat, karena sin kali sin maka sin kuadrat A per sin A, sehingga diperoleh 1 min sin kuadrat A per sin A. Oke, dilanjut di sini. Perlu diingat ya, di sini ada 1 min sin kuadrat A. Ini merupakan identitas trigonometri yang kita pelajari tadi. Didapat dari mana? Coba lihat. Di sini kalau ada identitas yang pertama ya, kalau ada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Maka kalau saya tanya cos kuadrat theta sama dengan berapa? Maka cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Kalau saya tanya sin kuadrat theta berapa? Maka sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Dari sini kita bisa rubah ini. Berarti 1 min sin kuadrat theta sama dengan berapa? Maaf ya, 1 min sin kuadrat A sama dengan berapa? Cos kuadrat A per sin A. Cos kuadrat A itu sama dengan cos A kali cos A. Berarti cos A per sin A dikali cos A. Di sini ada cos A per sin A. Cos per sin apa? Ingat tadi apa? Cos per sin sama adalah kotan. Maka cos A per sin A sama dengan kotan A. Cos A tetap ya, dikali cos A. Ini sama dengan cos A per kotan A. Tinggal bolak-balik aja ya. Berarti cos A dikali kotan A sama dengan cos A kali kotan A. Sehingga ruas kiri terbukti ya sama dengan ruas kanan, maka contoh soal ini adalah terbukti.